Haleluya, shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Kita boleh berjumpa lagi di dalam PA kali ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau tinggikan Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang berkuasa atas hidup kita. Kita akan berdoa. Bapa di surga, Engkau Tuhan yang luar biasa. Yang kami tinggikan dan kami sembah di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan kami merindukan hadirat-Mu. Kami rindu untuk masuk di dalam hadirat-Mu. Mari Tuhan, urapi setiap kami Tuhan. Sehingga kami boleh bersekutu dengan Engkau. Dan biarlah kami boleh belajar akan firman-Mu. Yang akan terus menguatkan jalan hidup kami. Menuju kepada kebenaran-Mu. Menuju kepada Tuhan janji-janji-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami rindu. Pimpin ibadah kami memulainya hanya di dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, betapa hebat. Yes Tuhan. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Yes Tuhan. Amin. Haleluya. Engkau berkuasa, berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, yes, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Katakan sama-sama. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia namanya Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Yes.
kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Yes Tuhan, Tuhan Allah kita. Amin. Tuhan Allah kita. Haleluya. Silakan haleluya. Kita mau terus tinggikan namanya, karena Dia layak kami tinggikan. Haleluya. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang Tuhan. Bersama Roh-Mu ku pasti benar. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Yes Tuhan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Yes Tuhan. Kau tak biarkan kami Tuhan, Kau tak biarkan pencobaan, amin, melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan. Yes. Semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Roh-Mu. Yes. Ku pasti benar. Yeah. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Kami mempersorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi, yes, namamu dipuji, hormat kemuliaan. Yes Tuhan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Engkau Raja kami. Raja keagungan. Haleluya. Haleluya. Sorakan haleluya. Sebab Engkau layak Tuhan. Engkau saja yang kami tinggikan, karena Engkau Tuhan dan Raja kami. Yes Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus dimuliakan.
bersyukur karena kami mempunyai Raja. Amin. Dan Kau adalah Raja damai. Amin. Dan itulah yang membuat kami butuh Engkau setiap waktu. Biar damai-Mu memerintah hati kami. Amin. Sehingga di tengah kemelut dunia, kami tetap dapat merasakan sabat dalam hati kami. Kami tetap merasakan Engkau menyertai kami. Amin. Karena Engkau adalah Raja damai. Amin. Terima kasih. Biar kami mau terus memuji Engkau, bersyukur. Karena itu janji-Mu. Kalau kami memuji Engkau, hadirat-Mu Engkau nyatakan. Amin. Haleluya. Berfirmanlah dan kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom teman-teman sekalian. Kita lanjut dengan pembahasan tentang yaitu Sion, gambaran daripada kita harus menjadi orang Kristen yang kokoh. Ya, Kristen yang kokoh. Kita sudah membicarakan 4 kali, ya, bicara tentang Sion itu kubu pertahanan. Jadi kalau kita ingin mempunyai satu kekuatan kubu pertahanan, maka bangunlah Sion. Dan itu dengan cara merebut seperti yang dilakukan oleh Daud. Nah, kita sekarang berpindah kepada subtema yang berikut, yaitu tentang kota. Sion bukan hanya kubu pertahanan, tapi Sion itu kota, ya. Dan dikatakan Sion itu kota Daud. Dan waktu Daud memerintah itu berbeda dari semua raja. Kenapa, Sku? Karena di zamannya Daud dia menaklukkan semua musuh-musuh sekitar. Kalau sudah melihat ada raja yang baik, tetapi selalu ada gangguan. Tapi Raja Daud lebih dulu dia menaklukkan semua, lalu dikatakan betul-betul itu adalah model dari kerajaan Tuhan di muka bumi. Itulah sorga di bumi. Waktu pemerintahan Raja Daud. Karena itu Raja Daud ini paling dihormati oleh orang Israel sebagai pimpinan negara. Ya. Dan sungguh luar biasa bahwa Tuhan kita menamakan dirinya anak Daud. Wow, dia pun nanti jadi raja. Nah, kali ini kita akan bicara tentang Sion, kota raja damai. Saudara tahu bahwa setelah dunia ini jatuh dalam dosa, maka Tuhan sudah tahu akan terjadi kemelut, kekacauan. Karena dosa itu nanti akan berkembang terus. Dan pasti manusia dengan manusia akan bentrokan. Dimulai di Taman Eden, ya, Adam dan Hawa mulai saling menyalahkan iblis, ya, dan kita itu yang terjadi di dunia ini. Kita menyalahkan satu sama lain, negara dengan negara saling menyalahkan, lalu juga menyalahkan kambing hitamnya si setan. Padahal semuanya itu bermula dari keinginan hati manusia. Jadi sudah tidak perlu menyalahkan setan. Memang setan selalu salah. Jadi tidak perlu, suku. Ya. Tapi coba kita bijaksana sekarang. Nah, jadi sejak awal penciptaan bumi, rupanya Allah itu telah memilih. Dia itu sudah berpikir bagaimana ya mengatasi dunia yang kacau. Yang dia tahu setelah dosa masuk, pasti terjadi kekacauan. Dan pasti orang itu merebut posisi. Dimulai dari
Kejadian pasal 10 di situ kita melihat ada orang Nimrod namanya yang mulai jadi penguasa. Ya. Jadi Tuhan tahu nanti akan terjadi juga kekacauan di dunia itu antara manusia pemimpin dengan pemimpin. Kacau. Karena itu Tuhan tahu bagaimana mengatur manusia ini justru juga harus dengan pimpinannya. Karena itu dia juga mau mendirikan namanya kerajaan sorga di muka bumi. Dan itulah sebabnya dia mulai dengan memilih pusat. Ya, seperti Indonesia ini namanya ibu kota negara pusat. Di mana? Jakarta. Sebentar lagi akan dipindah ke IKN. Tapi tiap negara pasti punya namanya pusat. Ya. Nah, Tuhan juga begitu. Untuk nanti menjaga di tengah-tengah kekalutan, pengikut-pengikutnya ini tidak ikut kalut. Karena itu dia memilih mendirikan satu pusat pemerintahan, yaitu di Yerusalem atau Sion. Nah, mari kita membaca bagaimana Tuhan itu memilih, di mana Tuhan itu memilih. Mazmur 76 ayat 2 dan 3. Allah terkenal di Yehuda, namanya masyhur di Israel. Di Salem sudah ada pondoknya dan kediamannya di Sion. Allah terkenal di Yehuda. Nah, ini pilihan Allah. Ya. Oke, aku mau memilih, aku mau membuat satu pusat komando untuk mengatasi kemelut ini supaya anak-anakku, kata Tuhan, itu di tengah kemelut mereka masih bisa merasakan damai. Dan aku mulai di Yehuda. Nah, kita tahu nama Yehuda itu artinya memuji. Tapi bukan hanya memuji dengan mulut, tapi dengan tangan yang terangkat. Karena kata Yehuda, ya, itu kata dasarnya itu yad. Yad itu tangan. Ya, jadi kalau tangan terangkat itu artinya tanda penyerahan. Banyak orang memuji Tuhan, tapi tidak dengan penyerahan hatinya. Memuji dengan mulutnya. Kata Tuhan, kamu memuji aku dengan mulutmu, tapi hatimu jauh. Nah, kalau kita memuji Tuhan, kita itu mesti mempunyai satu benar-benar kerinduan, aku ini menyerah sama Tuhan. Ya, biar dia yang mengatur hidupku. Nah, itu pujian yang demikian itu powerful. Ya. Lalu di koma, namanya masyhur di Israel. Israel adalah orang-orang pilihan. Ya. Jadi, Tuhan itu tahu bahwa di dunia ini ada orang-orang Israel rohani. Pilihan Tuhan yang tetap bisa memuji di tengah masalah. Gampang ya memuji di tengah suasana enak. Tapi di sini katakan terkenal di Yehuda, di antara orang-orang yang suka memuji, namanya masyhur di Israel, di tempat orang pilihan yang bergabung dengan Tuhan. Di Salem, Salem artinya damai. Di damai, di hati yang damai, ada pondoknya. Ada namanya tempat kediamannya. Jadi kalau saudara mau didiami Tuhan, hatimu mesti Salem, damai. Ya. Dan kediamannya di Sion. Nanti kita terangkan lagi, ya, saudaraku. Jadi Allah itu terkenal karena memberi kemenangan bagi
umat pemuji. Ya, yaitu Yehuda tadi. Ya, pemuji. Sebab pujian, perhatikan ya, pujian itu dasar kekuatan. Karena itu paling Tuhan tidak senang. Yang banyak orang anggap itu bukan dosa, itu adalah gerutuan. Orang-orang Israel kalau dipimpin Tuhan melalui padang gurun, mereka itu ngomel. Apa kata Tuhan? Itu dosa, membuat mereka mati di padang gurun. Yuk kita anak Tuhan, kurangi ngomel kita. Memang kalau kita hidup di dunia ini, seringkali kita bisa ngomel. Karena ya orang-orang ini yang ada yang ya ngacau gitu ya. Kita gerutu. Tapi mari kita tingkatkan pujian kita di tengah kekacauan di dunia ini. Nah ini satu gambaran, bagaimana caranya kita memuji. Itu digambarkan oleh Tuhan dalam acara prosesi Yesus masuk di kota Yerusalem. Kalau saudara membaca dalam Injil Matius 21 ya, maka saudara akan melihat peristiwa Yesus masuk di Yerusalem. Dan peristiwa ini ditulis 4 kali dalam 4 Injil. Kadang-kadang Injil itu memberitakan cuma 1 kali. Ya, sebuah cerita. Tidak ditulis di tempat lain. Misalnya kelahiran Tuhan. Itu hanya ditulis dalam Injil Matius, Lukas, Markus tidak. Yohanes juga tidak. Betul tidak? Tapi kalau prosesi Yesus masuk Yerusalem itu 4 kali. Itu sama pentingnya seperti Yesus mati tersalib. 4 kali ditulis dalam Injil. Nah, coba kita dengarkan apa yang terjadi waktu Yesus masuk Yerusalem. Matius 21 ayat 15-16. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, "Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian?" Iya, saudaraku, waktu mereka marah karena anak-anak teriak-teriak, "Hosana, Hosana bagi anak Daud." Jadi Yesus diberi predikat anak Daud. Nah ini aneh ini. Dan kata Hosana. Hosana itu artinya selamatkan. Selamatkan. Makanya kalau kita nyanyi Hosana. Hosana. Itu artinya selamatkan. Selamatkan. Ya, selamatkan. Itu seruan kita kepada Tuhan. Tuhan selamatkanlah. Engkau ini anak Daud, engkau ini raja, ya, keturunan Daud. Nah, ini kita mesti ngerti, anak Daud artinya Yesus betul-betul manusia sejati. Karena dia diturunkan dari keluarga kerajaan Daud. Ya, jadi Allah yang menjadi manusia, tapi dia Allah, Mesias. Ya, waktu mereka komplain, Tuhan berkata, "Aku dengar komplainmu." Ya, tapi kamu tidak pernah baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Sudah pernah lihat bayi-bayi?
bayi-bayi itu kalau sudah kita tepuk-tepuk gitu, terus kita goda, dia ketawanya itu, waduh, menyegarkan ya, emak-emak. Saudara yang sudah jadi emak-emak, lalu kakek-kakek, nenek-nenek melihat cucu yang ketawa gitu, aduh sudah, itu memberikan hiburan luar biasa. Sudah lihat, Tuhan ingin ya kita itu memuji seperti itu. Bayi-bayi yang tidak mengerti dosa, yang polos, pujiannya betul-betul polos, itu Tuhan sudah sediakan. Nah, untuk ini kita mengerti apa artinya puji-pujian. Itu kalau kita hubungkan dengan Mazmur 8 ayat 3 yang berbunyi, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Nah, dengan membandingkan dua ayat ini kita mengerti apa artinya puji-pujian. Ya, kata-kata Tuhan tetap sama, ya, dari anak-anak yang menyusu engkau telah menyediakan puji-pujian. Dalam Mazmur dikatakan dari bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan. Jadi kalau begitu puji-pujian itu dasar kekuatan. Lah, di sini karena itu hati-hati dengan menggerutu. Menggerutu itu artinya dasar keruntuhan rohani. Jadi kalau saudara suka gerutu, saudara suka jengkel, runtuh rohanimu. Coba kita ngatasi masalah-masalah kita dengan banyak memuji Tuhan. Ya, nah, coba perhatikan di sini, kata-kata ini ya, yang terakhir, ya, dasar kekuatan karena lawanmu. Untuk apa dasar kekuatan ini? Untuk membungkam musuh dan pendendam. Jadi kalau begitu, puji-pujian itu bisa menghancurkan kekuatan musuh. Khususnya si jahat yang ingin menghancurkan hidup rohani kita. Jadi yang berkuasa membungkam pendendam itu Allah sebetulnya. Yang diam di Salem. Salem artinya damai. Jadi kalau Allah ini bisa diam di hatimu yang damai, oh dia yang akan membereskan masalah Anda. Lalu diulangi, di Sion. Kita sudah belajar, kata etimologi Sion itu artinya tempat yang dipanaskan. Masih ingat ya? Ini episode pertama saya terangkan. Kata Sion mempunyai arti tempat yang dipanaskan. Berarti hasil proses. Prosesnya melalui pengudusan api Roh Kudus. Jadi hidup kita ini mesti lewat pimpinan Roh Kudus. Supaya kita ini diproses jadi murni. Ya. Nah, disitulah Allah nanti akan diam dalam hati yang kudus, ya, yang damai. Nah, apa akibatnya? Jadi sudah perhatikan Mazmur 76 ayat 2 dan 3 itu disambung dengan ayat yang keempat yang berbunyi, di sanalah dipatahkannya panah yang berkilat, perisai, pedang, dan alat perang. Selah. Wow, di sanalah. Di mana? Di Salem. Di mana? Di Sion. Jadi di dalam hati yang damai, di dalam hati yang kudus, di sanalah dipatahkannya panah. Jadi iblis itu sering nyerang
dengan cara dari tempat jauh, suara. Ya, saudara kalau dengar telepon, orang lalu maki-maki saudara atau memberi berita yang menakutkan, itu lalu saudara galau, betul enggak? Tapi kalau saudara tahu bahwa ada Allah damai, di sanalah, di mana? Ya, di Sion, di Salem, di hati yang damai, maka segala mungkin intimidasi yang mau mengintimidasi hati kita itu gugur. Puji nama Tuhan. Karena itu saya tuliskan, bila hati kita disiapkan dengan memuji dan menyembah dengan kerendahan hati seperti anak-anak, maka Allah mau menjadikan hati kita ini sebagai markas komandonya untuk peperangan rohani kita. Sekarang coba sudah lihat, kalau perang, tentara-tentara pergi memang, tapi ada satu tempatku, namanya war room, ya, ruangan perang. Itu pakai komputer semua. Itu yang menentukan kemenangan itu di situ. Ya, coba lihat sekarang. Semua dilakukan di satu tempat. Ya, tempat itu di mana gelombang mulai dideteksi. Nanti ada rudal, ada apa. Dari tempat jauh sudah tahu, oh ini akan ada. Makanya ada radar untuk menangkap benda-benda yang akan datang. Nah, jadi pimpinan-pimpinan top itu ada di satu ruangan khusus. Dan dari ruangan itu musuh bisa dihancurkan. Kalau saya melihat sekarang, waduh luar biasa ya. Melalui layar TV saja lalu dipijet, persis. Ya, jadi jadikan hati kita ini kubu pertahanan kita yang kokoh. Amin. Inilah luar biasa. Ya, ini namanya rahasia ibadah. Karena itu 1 Timotius 3 ayat 16 katakan, besarlah rahasia ibadah kita. Ada orang-orang yang datang nggak suka memuji. Dia cuma dengar firman Tuhan. Nggak suka memuji. Sayang. Salah besar. Kadang-kadang saya juga melihat pendeta-pendeta besar. Seringkali nggak mau memuji. Saya cuma mau khotbah. Loh. Salah. Saya perhatikan tiap kali. Pendeta-pendeta yang sudah senior. Ya. Aku kan datang untuk khotbah, bukan untuk memuji. Ya, wah, dianggap pemuji itu kelas yang lebih rendah. Kita semua harus jadi pemuji. Nah, karena itu, yang berikut saya kasih tema, yaitu bagaimana menuju damai itu. Jalurnya, ya, ini gambaran Abraham waktu dia mendengar berita bahwa keponakannya Lot itu ditawan, dia itu tentu berdoa lebih dulu. Tuhan, gimana ini? Tolong, kata Tuhan. Maka jalur menuju damai itu dengan menolong. Ya. Saudara tahu bukan? Pernah terjadi agak tegang ya antara Lot dengan Abraham. Karena tegangnya bukan karena mereka bertengkar, bukan. Karena hamba-hambanya yang bertengkar. Tapi itu kan mempengaruhi. Ya toh?
dua bos ini terhadap ya laporan-laporan itu. Lalu akhirnya Abraham berkata, yuk daripada bertengkar, hamba-hambamu dengan hambaku, yuk kita pisah. Mestinya kan Lot berkata, Om, aku sudah ikut Om, aku diberkati. Enggak jangan, aku mau tetap. Enggak itu. Dia lalu melirik ke Sodom. Waduh, seperti Taman Eden katanya. Ya aku pergi ke Sodom. Nah, saudaraku. Jadi kemelut dunia pada akhir zaman ini fakta ya. Peperangan negara-negara besar, saya tulis dengan proksi-proksinya. Sekarang istilah proksi ini kan sering dikumandangkan. Proksi itu yang dekat gitu ya, teman-teman dekat gitu ya. Jadi peperangan negara besar sekarang ini mesti gandeng yang lain. Nah, ini sudah dinubuatkan oleh Tuhan akan meningkat menjelang kedatangannya. Karena itu dalam Injil Matius 24 Tuhan kasih tanda. Lihat, nanti kalau aku mau datang, frekuensi peperangan itu makin meningkat. Frekuensi gempa makin meningkat. Ada gempa dulu, ada. Gempa besar, ada. Tapi tidak seperti sekarang. Makin sebentar gempa. Indonesia sudah diancam juga ya oleh berita. Akan terjadi megatrust. Wow, gempa oleh karena lempengan bumi. Ini akan tabrakan. Ya, nanti nggak tahu kapan. Ya, moga-moga tidak. Tapi kan kita nggak tahu. Tapi sudah lihat, ya negara-negara besar ini nanti akan berakhir dengan kehancuran. Karena itu Alkitab kita, kitab Wahyu itu adalah kitab akhir zaman. Di Wahyu 18 sudah dinubuatkan Babel akan hancur. Babel itu persatuan manusia menentang Allah. Yang dimulai oleh seorang pribadi yang namanya Nimrod. Nanti saudara baca dalam Kejadian pasal 10. Nama Nimrod sendiri berarti rebellion, pemberontakan. Nimrod ini menurut sejarah di luar Alkitab ya, itu menikah dengan ibunya sendiri. Waduh, ini sudah kacau ini ya. Saudaraku, lalu mendirikan satu kuil di atas candi. Nah, itu candi Babel itu. Ya, di situ ada kuilnya di atasnya itu. Jadi mulailah penyembahan berhala. Di mana? Di tanah Sinear. Ya, jadi perhatikan kata-kata ini Sinear ini diulang-ulangi di Alkitab. Ya, Esau itu nanti pergi ke Sinear. Nah, Esau kan bentrokan dengan Yakob. Ya, jadi sudah lihat, jadi apa yang terjadi secara fisik itu punya arti rohani. Sinear itu Babel, tempat Babel. Jadi Nimrod ini pendiri kerajaan, mulai adanya kerajaan itu oleh orang ini, Nimrod namanya. Ya, dia mau menjadi penguasa, tidak mau dikuasai oleh Tuhan. Ya. Bahkan Yosefus berkata, Nimrod teriak, Tuhan coba sekarang turunkan banjir. Waktu dia sudah bikin candi Babel, dia teriak-teriak, ayo Tuhan
Aku tantang, coba kirim banjir. Bodoh ya, pikirnya apa yang dibangun bisa menyelamatkan. Gunung-gunung saja nggak selamat kok. Candi berapa besar. Nah dia ini yang menyulut mendirikan Babel. Apa itu Babel? Babel itu simbol persatuan manusia menentang Allah. Nanti baca Kejadian 11. Sebab teriakannya, mari kita cari nama, mari kita bersatu. Ya. Sekarang kan dunia juga begitu ya. Ada G7, sekarang G10, lalu World Trade Center, ya toh. Yuk gabung trading. Jadi manusia itu memang ingin menguasai satu sama lain. Dengan apa? Dia dengan kekuasaan. Jalurnya ekonomi. Itu nyata ya. Jadi semua peristiwa kekacauan ini berawal dari Kejadian pasal 3. Si Hawa mulai dibohongi iblis, kalau kamu makan buah ini, kamu jadi seperti Allah. Karena itu sekarang manusia sudah mulai ingin jadi Allah. Bikin apa? AI. Wow, AI ini rasanya, kami bisa jadi seperti Allah. Karena itu mereka lalu bisa bikin istri dari AI. Tidak pernah ngomel, tidak perlu uang saku, dan cantik, bicaranya manis. Kamu ngapain punya istri ribut? Tidak usah pakai AI. Nah ini manusia mulai ke arah itu. Tapi lihat apa yang dibangun oleh dosa berakhir dengan menara Babel runtuh. Nah, karena itu Tuhan munculkan seorang pribadi Abraham. Karena itu kalau sudah baca Kejadian 1 sampai 11 itu cerita tentang kejadian perkembangan dosa. Sampai pasal 11 apa? Babel. Begitu sampai pasal 11 Tuhan kata stop. Aku introduce. Aku sekarang kasih jalan keluar. Aku pilih Abraham. Kejadian 12 terus sampai 50. Abraham punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakob, Yakob punya anak Yusuf. Bagaimana mengatasi masalah. Nah, pada zamannya Abraham ada peperangan antara 4 negara lawan 5 negara. Apa toh permasalahannya? Ya sama seperti sekarang. Masalah utama ekonomi. Ya coba lihat Rusia, Ukraina. Masalahnya apa? Rebutan ekonomi. China dengan Amerika. Apa masalah utama? Ekonomi. Nah, persatuan negatif ini menimbulkan gabungan-gabungan. Negara kuat. Amerika, Taiwan gandeng, ya cari konco-konco dulu Eropa. Tapi sekarang Eropa mulai menjauh. Ya, pokoknya cari, begitu juga Iran. Cari apa? Houthi, Hamas, Hizbullah. Kan begitu. Jadi menimbulkan proksi-proksi lalu perang. Rebutan apa? Rebutan duit. Inilah manusia.
Dan ini terjadi sampai sekarang. Nah, kalau kita baca Kejadian 14, wah ini saya mesti sepertinya browsing gitu ya, waktu menyiapkan ini mesti lalu saya urut ya. Nah, dalam Kejadian 14, negara-negara kuat dengan proksi-proksinya melawan negara-negara sumber daya alam. Kalau Indonesia ini apa, Sko? Ya dibilang kuat, ya cukup lah, tapi tidak terlalu kuat, bukan? Seperti Amerika, seperti Israel. Wih, kita masih jauh dari Israel untuk kekuatan tempur. Tapi kita lebih di mana? Sumber daya alam. Nah, tentu negara kuat selalu ngincar. Indonesia ini kan dijajah. Portugis, Belanda, Jepang juga mau masuk. Ya toh. Jadi semua kenapa? Karena sumber alam. Nah, bukan kebetulan nama-nama ini ditulis. Saya tidak mau terangkan secara panjang lebar karena ini dalam sekali ya. Sudah lihat negara kuat ini 4 negara cukup kuat. Yang pertama dengan rajanya Amrafel. Bukan secara kebetulan, Amrafel itu artinya powerful people. Orang-orang yang sangat kuat. Loh, ini aja sudah jelas namanya. Sangat kuat. Sayer of darkness. Pembicara kegelapan. Wih, orang kuat itu ini dalam kegelapan. Dari Sinear. Nah, muncullah Sinear. Sinear ini Babel. Ya. Nama yang kedua yang ditulis Alkitab gabungnya dengan Ariok. Ya. Ariel itu singa. Ariok serupa singa. Wah, ini juga gambaran kuat. Betul. Kedor Laomer, hamba Lagamar. Ini dewa. Dan arti yang berikut, segenggam ikatan. Ikatan apa, Sko? Gandum. Bicara apa ini? Ekonomi. Iya, segenggam. Jadi diikat. Jadi ikatannya ekonomi. Dari Elam. Elam itu apa? Iran itu Elam. Ya, hanya Amerika saja perang dengan Iran ini nggak cepat tuntas. Dulu pikirnya cepat. Rusia dulu pikir Ukraina 3 hari habis. Habis? Enggak juga. Nah, rupanya yang jadi pemimpin ini namanya Kedor Laomer. Ikatan. Ya. Raja keempat Tidial. Anak yang besar. Wah, ini kan kuat juga ya. Dari Goyim itu bangsa-bangsa. Jadi keempat raja ini dipimpin oleh Kedor Laomer. Yang berarti segenggam ikatan. Ya, mengikat ini. Ya, sekarang dengan kumpul-kumpul pemimpin dunia, ikatan, G7, G20, ya, macam-macam ikatan. Melawan apa, Sku? Negara-negara kecil. Bera, artinya putra dari jahat, dari Sodom. Persia, artinya dengan kejahatan. Sinap, keindahan dari bapak Raja Atma. Shemeber, pelarian tinggi Raja Seboim. Bela, kehancuran Raja Soar. Jadi sudah lihat, dua-dua jelek ya, betul nggak? Nama-namanya kan jelek. Itulah orang-orang berdosa. Jadi orang dosa lawan orang berdosa.
Nah, ini terjadi di dunia. Pendosa lawan pendosa. Iya, saudaraku. Jadi di dunia ini kalau enggak bertobat, semua itu orang-orang yang urusannya ujung-ujungnya duit. Barusan saya dengar di China, lagi baru ditangkap 2 jenderal. Ya, bintang berapa itu, saya enggak lihat. Tapi jenderal 2. Ini sudah tahu hukumannya mati. Masih ketangkep lagi. Menurut catatan sudah ribuan. Ya, pimpinan-pimpinan di China itu mati ditembak. Coba itu kalau di Indonesia dilakukan, keder juga ya. Nah, akibat peperangan besar itu, Lot yang berada di Sodom ditawan. Maka Abraham mengerahkan orang-orangnya yang terlatih. Jumlahnya kecil, 318. Bayangin, kok bisa melawan 4 negara yang gede-gede dipimpin raja yang mengerikan, Kedor Laomer. Tapi lihat, tadi dikatakan, ya di sanalah, di Salem, di Sion, maka semua lawan itu dipatahkan panahnya. Kalau Tuhan menyertai Abraham, beres. Nah, apa alasan Abraham menolong? Karena belas kasihan kepada saudara seiman. Nah, ini penting. Kalau saudara mau berdamai dengan orang, coba punya rasa belas kasihan kepada orang yang mungkin pernah melukai hatimu. Iya, seringkali kalau kita pernah benturan gitu, sudah, tidak mau hubungan lagi. Itu fakta orang dunia kan begitu. Sudahlah, dia begitu kok. Sudahlah, seperti Abraham ini. Keponakanku ini kok, ya maunya sendiri. Tidak terima kasih dulu, nggak punya apa-apa. Sekarang jadi kaya, sombong. Enggak, Abraham tidak begitu. Makanya saya tulis tadi judulnya, menolong jalur menuju damai. Nah, ini dilakukan oleh Abraham. Kenapa? Motivasinya belas kasihan. Karena Lot ini orang benar. Ya. Karena itu waktu Tuhan berkata, aku mau bakar kota Sodom. Abraham berdoa, Tuhan, seandainya ada 50 orang benar, apakah Tuhan juga mau membakar Sodom? Oh enggak, kata Tuhan. Wah, dia ngomong lagi, Tuhan, kalau 45 kurang cuma 5. Oh enggak. Aduh Tuhan, kalau kurang 5 lagi 40. Oh enggak aku bakar. Kalau 30 gimana? Enggak. 20? Enggak. Kalau 10? Enggak. Tapi Abraham ngomong, Tuhan sekali ini saja. Apa dia pikir mungkin ada 10. Dia kasih ancar-ancar 10. Tuhan kata enggak. Terus Tuhan menghilang. Oh, ya. Nah, saudara, oleh karena belas kasihan yang muncul dari hati Abraham terhadap Lot yang pernah secara tidak langsung ya,
melukai hati Abraham. Ya, justru karena dia menolong, itu damai, Raja Damai menyatakan diri. Wow, ini loh suku. Jadi kalau saudara itu mau menjadi orang yang mengalami pengalaman naik tingkat, saudara belajarlah ngalah seperti Abraham. Belajar memberkati, bukan memusuhi. Belajar menolong, belajar memberi. Maka saudara akan nanti, loh, wah, hebat. Tuhan lalu menyatakan diri. Ya, jadi setelah dia menolong, perang menang, maka Melkisedek datang. Melkisedek itu Raja Salem, imam dari Allah yang maha tinggi. Puji Tuhan. Ya. Jadi betapa pentingnya hati berbelas kasihan. Kenapa? Karena itu hatinya Allah. Klop ya. Hati Allah itu penyayang dan pengasih. Nah kalau in tune sama-sama frekuensinya, frekuensi belas kasihan, maka Tuhan itu nyatakan diri. Oh, hatimu sama dengan hatiku. Oke, kalau gitu aku sekarang kasih tahu siapa aku. Kejadian 14 ayat 18. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Wow, waktu saya baca ini saya berkata, Tuhan beri juga hatiku seperti Abraham. Mau menolong orang yang mungkin secara tidak langsung ganggu perasaan. Betul enggak sih? Nah mungkin saudara juga punya orang-orang yang ganggu perasaanmu. Coba engkau punya hati seperti Abraham. Justru menolong. Nah kalau jiwa ini ada, Tuhan ini lalu, wah kok sama ya hatimu? Oke, aku datang sebagai sahabat sekarang. Melkisedek, Raja Salem. Nah, disinilah permulaan pengertian tentang kota Yerusalem itu. Ternyata ada rajanya. Memang satu ayat ini menjadi banyak perdebatan. Siapa itu Melkisedek? Kan tidak ada buktinya rajanya Yerusalem itu seorang pribadi. Memang. Tapi Melkisedek ini datang sebagai malaikat Tuhan. Ya, karena itu kalau sudah baca Alkitab, malaikat Tuhan dalam huruf besar, itu biasanya Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus datang kepada Abraham, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah, tadi raja, sekarang ditambah imam Allah yang maha tinggi. Jadi dengan perjamuan kudus ini mulai tersingkap tentang kota pemerintahan yang dipilih Tuhan. Saya waktu berdoa, Tuhan kok sukar ya. Saya mau nerangkan Sion itu kota Allah. Tuhan bisa pimpin sampai ke sini ayat ini. Oh, jadi Melkisedek Raja Salem.
Salem itu damai, raja damai. Itulah Yerusalem. Jadi Tuhan itu mau menunjukkan bahwa Tuhan nanti akan datang di Yerusalem untuk menjadi juru damai. Ya, kota pemerintahannya Yerusalem, jabatannya raja dan imam besar. Wah, ini sekarang Abraham jelas. Wow, ini wahyu. Ya. Nah, Mazmur 76 ayat 2 dan 4 mari diulangi ya, jadi 3 ayat sekarang sekaligus. Allah terkenal di Yehuda, namanya masyhur di Israel. Di Salem sudah ada pondoknya dan kediamannya di Sion. Di sanalah dipatahkannya panah yang berkilat, perisai, pedang, dan alat perang. Selah. Iya, di sanalah dipatahkan. Kenapa Abraham bisa mematahkan 4 musuh raja besar-besar? Kalah hanya dengan 318 orang. Ya, karena Allah yang mematahkan menurut ayat ini. Allah terkenal. Jadi melalui Abraham yang mendapat pernyataan tentang Melkisedek. Ya, Melki itu artinya raja, Sedek artinya kebenaran. Jadi raja kebenaran yang bertahta di Salem, Yerusalem. Maka kemenangan peperangan telah dilakukan oleh Abraham. Ya, dia tahu sekarang yang membackup itu Allah ini, Melkisedek ini. Jadi sebetulnya relevansi cerita ini, ini untuk kita ya. Prakteknya gimana? Betapa pentingnya, damai, salemnya itu ada dalam hati kita. Agar Tuhan sebagai Raja kebenaran ini dapat diam dalam hati kita dan menjadikan hati kita ini pusat komandonya, war roomnya. Jadi nanti Tuhan yang kotak-katik ya, komputernya, dia orang yang mau menghina kita, memusuhi kita nanti ditembak oleh Tuhan. Kita nggak perlu perang. Yuk kita belajar ini. Allah kita hebat. Ya. War room-nya tidak jauh di hati Anda dan saya. Nah, caranya gimana membuat damai? Gampang, seperti firman-Nya. Dari mana damai itu? Dari kebenaran. Karena itu taatilah kebenaran. Sebab kata Tuhan, di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Mau nggak sudah taat sama Tuhan? Misalnya Tuhan kata, cintailah musuhmu. Mau enggak? Dulu saya itu benci juga dengan ya orang-orang dari agama lain yang sering menyerang. Tapi waktu ada satu tulisan, permulaan saja. Dia adalah orang-orang yang dulu juga nyerang. Dia sekarang menjadi guru besar di Amerika. Dia keluaran dari Mesir, orang ini. Dulu sangat membenci orang Kristen. Tapi waktu lembaran pertama saja mengubah pikiran saya, berubah total. Oh, kenapa bisa begitu? Ya karena tulisannya. Anda tahu kenapa mereka menyerang orang Kristen. Mereka sebetulnya dimangsa iblis. Begitu saya baca itu, iya. Mereka ini kan nggak tahu apa yang mereka lakukan. Ya,
timbullah prihatin. Nah, ini penting. Karena itu Kejadian 14 ayat 19 sampai 20, setelah Tuhan itu menampakkan diri sebagai imam besar dan raja. Ya, bacakan. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Iya, Abram memberikan 1/10 dari semuanya. Kenapa? So? Jelas, jadi sekarang jelas ya. Persepuluhan itu bukan terbit dari hukum Taurat. Bukan. Tapi hukum iman ya dari Abraham. Kenapa? Karena Taurat itu terbit 500 tahun kemudian. Padahal ini dilakukan oleh Abraham. Karena itu gonjang-ganjing ya di Indonesia ini. Ada pendeta, oh itu Taurat, itu enggak perlu. Kita sekarang Injil, enggak perlu. Loh, ini bukan hukum Taurat. Ini iman tentang kerajaan. Kerajaan itu butuh biaya. Mana ada kerajaan tanpa biaya? Kan ada tentara. Karena itu kita mesti bayar pajak, bukan? Kenapa? Ya untuk menghidupi tentara. Nah Tuhan punya tentara-tentara di muka bumi ini. Tentaranya bukan untuk perang fisik, bukan. Tapi perang dalam doa, dalam war room. Ya. Jadi iman Abraham bahwa ada pemerintahan yang dipimpin Raja Damai yang memberkati dirinya dengan kemenangan, maka dia rasa bersyukur. Dan oleh karena rasa syukurnya itu, dia berpartisipasi. Untuk apa, Sku? Ya, supaya kerajaan Tuhan makin merambah. Lebih banyak orang bisa dimenangkan melalui apa? Berita Injil. Karena itu taburlah supaya Anda menuai. Tapi dengan tujuan, pengertian. Kita itu menabur untuk kemenangan dari peperangan rohani yang Tuhan sedang lakukan. Nanti dia akan muncul dalam fakta dia memerintah di Yerusalem. Ya, nanti kita bicarakan kenapa di Yerusalem. Ya, karena Tuhan sudah milih di situ. Ya, nanti pertanyaan kenapa Yerusalem? Ikuti. Ya, untuk dengar yang berikut-berikut supaya sudah ngerti. Oh, Tuhan itu juga melakukan secara fisik, secara jasmani, sebagai contoh rohani. Ya, mari kita mau datang pada Tuhan dengan kita rindu Tuhan. Kapan kau datang? Marilah hari yang mulia itu datang. Ya, Eden yang kau janjikan akan muncul kembali. Itu kami rindukan kembali supaya dunia ini diubah oleh Tuhan menjadi Eden kembali. Ya. Indah sebagai di Eden pada hutan dan rimba berbunga tampak sedang senang.
Nyanyian ini jadi salah satu favorit saya waktu muda. Kalau saya menyanyikan ini, hati saya merindu, Tuhan, kapan Kau datang? Di tengah kerjaku yang sekarang ini banyak masalah, serangan-serangan, supaya aku bisa berhenti. Datang Tuhan cepat-cepat. Kalau Engkau datang, semuanya beres. Yes, Tuhan. Mari kita nyanyikan dengan pengertian, dengan kerinduan. Mari kita berdiri bersama. Indah sebagai di Eden pada hutan dan rimba berbunga tanpa sedang senang.
Terima kasih. Walaupun kami belum melihat damai itu menguasai di bumi, tapi Engkau sudah memberikan satu Tuhan draft, dan draft Tuhan melalui Bapak Abraham, pertemuannya dengan Melkisedek merupakan suatu paten, blueprint yang pasti Engkau genapi. Amin. Dan kami akan melihat kenyataan Engkau Allah Melkisedek akan hadir nanti, benar-benar menguasai bumi ini. Selama 1000 tahun damai. Dan setelah itu Tuhan, kerajaan-Mu yang kekal akan berdiri kekal selama-lamanya. Karena itu celikan mata kami, supaya kami bertahan Tuhan dalam dunia yang penuh kemelut ini. Karena orang-orang berdosa melawan orang berdosa. Dan kami mau supaya anak-anak-Mu Engkau jagai Tuhan, pelihara. Supaya mereka tidak gugur, tapi mereka berpusat pada Engkau. Engkau yang mengendalikan segala perkara. Di tangan-Mu kami pasti menang. Terima kasih, tenangkan hati kami. Beri kami kesabaran menanti hari yang besar. Terima kasih. Karena itu sebelum kami berpisah, berkati anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, di tempat ini maupun juga yang sedang mengikuti di Tuhan tempat masing-masing. Cengkram hati mereka dan ikat dengan tali kasih-Mu. Tali kasih yang kuat Tuhan. Supaya mereka tahu bersama Tuhan kami pasti menang. Amin. Oleh karena itu tadakan tangan saudara. Tuhan memberkati engkau. Amin. Dengan berkat-berkat jasmani dan rohani. Amin. Segala doa ini kami panjatkan dalam satu nama. Nama dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan Roh Kudus, terimalah, sambutlah berkat dari tempat mati. Amin. Yaitu kemenangan dan kemenangan. Amin. Dan kemenangan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya berkata bersama, amin. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Welcome to Daniel Creative School Senior High. Preparing students for the future begins with building a strong foundation today. At DCS, students grow through Christ-centered character education, creative learning, and opportunities to develop their unique talents. Supported by dedicated teachers and excellent facilities, we empower every student to learn with purpose, lead with integrity, and live for God's glory. Daftarkan putra-putri Anda di Sekolah Kristen Daniel Creative School. Manfaatkan promo Early Bird di bulan Agustus 2026 dengan potongan uang pangkal 50%. Tuhan Yesus memberkati. Isilah hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan kalau kita masih boleh hidup. Menjadi bijaksana adalah awal dari takut akan Tuhan. Gunakan waktu. Mari kita takut akan Tuhan. Bergabunglah dengan Pendeta Timotius Subekti dalam program Suara Alfa Omega. Hanya di Live Channel. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR code berikut ini.